Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Ami Tofo. Ya, suci yang berada di rumah, kembali kita berjumpa kembali dengan saya Natasya dan juga hadir bersama kita semua Maha Guru Sukawati Prasna, Mitofo Maha Guru. Ami Tofo Suci Natasya. Ya, hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan TV Hara Sukawati Prasna di bulan April 2025 yang jatuh pada tanggal 27 April ya, hari Minggu tanggal 27 April dengan tema Teratai Kristal, Pemurnian, Kehormatan, dan Umur Panjang Buddha Vairocana. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mak Guru mengenai Adinata dan juga tema dari upacara Api Homa ini. Ya, Mak Guru, untuk Adinata di bulan April ini yaitu Buddha Vairocana ya. Betul sekali. Nah, biasanya kan mungkin beberapa orang mengenalnya hanya sebatas mereka mengetahui bahwa Buddha Vairocana ini salah satu dari 5 Pancanayani Buddha. Ya. Nah, tapi mungkin banyak juga yang masih belum terlalu mengenal nih sosok beliau. Mungkin Mak Guru bisa menjelaskan kepada kita semua. Silakan Mak Guru. Baik, terima kasih Suci Natasya. Kepada Susung Setia Umat Dharma yang menyaksikan siaran untuk penjelasan tema maupun Adinata pada upacara bulan April 2025 yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna. Semoga nanti penjelasan kami bisa menambah pengetahuan dan juga semakin menguatkan kita masing-masing di dalam Buddha Dharma dan pendekatan diri kita kepada para makhluk suci. Ami Tofo. Ya, baik Suci Natasya. Tema Api Homa ini adalah Buddha Vairocana ya. Jadi Vairocana sendiri itu artinya juga matahari ya. Oh. Iya, jadi beliau merupakan Buddha matahari. Oh, seperti itu. Iya, jadi tentunya beliau memiliki cahaya terang yang sangat bersinar terang benderang ya, karena beliau ini merupakan ibu ya bagi semua Buddha. Oh. Ya, jadi biasanya Buddha Vairocana itu juga dikenal juga sebagai Maha Vairocana. Iya. Ya. Jadi Maha Vairocana ini adalah ibu dari semua Buddha. Ya, jadi perwujudan dari Maha Vairocana itu beliau akan duduk di atas teratai dan kemudian beliau itu dikelilingi oleh 1000 teratai. Ya, 1000 teratai yang di setiap teratai dari 1000 itu ada wujud dari Buddha Sakyamuni gitu. Jadi Buddha Sakyamuni itu memiliki tubuh Vairocana sebagai wujud aslinya biasanya gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak terpisahkan dengan Buddha Sakyamuni dengan Buddha Vairocana ya. Jadi Buddha Vairocana juga merupakan salah satu ya dari Pancadayani Buddha. Di sana ada Buddha Amitabha, kemudian Aksobhya Buddha, Amoghasiddhi Buddha, dan juga Ratnasambhava Buddha. Nah, Buddha Vairocana itu adalah posisinya berada di sentral, biasanya di tengah-tengah gitu, bener, di pusat biasanya Iya. gitu. Nah, biasanya itu beliau pun juga melambangkan warna putih. Iya. Ya, putih itu lebih kepada kebijaksanaan biasanya. Nah, beliau ini merupakan Buddha yang menaklukkan kebodohan batin bagi makhluk hidup begitu ya. Jadi kebijaksanaan yang beliau pancarkan itu akan bisa menambah pengetahuan bagi banyak makhluk supaya mereka itu bisa lebih sadar, kemudian juga lebih berpengetahuan dan juga memiliki pandangan-pandangan yang lebih benar seperti itu. Ya, jadi Buddha Vairocana ya mungkin kita ada 2 versi lah sebenarnya ya perwujudannya. Jadi ini cuma ada satu perlambangan beliau dengan posisi sebagai Maha Vairocana gitu ya. Jadi duduknya di atas teratai, kemudian dengan posisi wajra penuh, kemudian beliau membentuk mudranya seperti ini, menekan jempol menekan jempol satunya lagi. Iya. Seperti itu. Ini adalah perwujudan dari Maha Vairocana gitu. Tapi kalau Buddha Pancadayani Buddha Vairocana ya itu bentuknya adalah memutar Dharma Cakra. Seperti ini bentuknya beliau ya. Jadi perwujudan Buddha Vairocana pun juga akan ditunjukkan dengan tubuhnya yang berwarna putih biasanya seperti itu.
Ya, mungkin itu adalah Adinata ya dari Buddha Vairocana. Oh, oke. Nah, lalu untuk tema dari upacara Piyoma ini yaitu kan eh, teratai kristal, ya, pemurnian, kehormatan dan umur panjang. Nah, ini lumayan unik nih ya, Ma Guru. Soalnya pemurnian, lalu kehormatan, Ma Guru. Kehormatan. Nah, lalu umur panjang. Nah, ini mungkin Ma Guru bisa menjelaskan nih tema yang menurut saya lumayan unik nih, Ma Guru ya. Dari 3 kombinasi yang ada ini ya, pemurnian, lalu kehormatan, lalu umur panjang, seperti itu. Mungkin Ma Guru bisa jelaskan. Ya, beliau memberkahi kita semua dengan aspek yang lebih luas ya, gitu. Jadi tidak hanya kebijaksanaan saja, tapi beliau juga memberkahi kita itu untuk pemurnian, seperti memurnikan diri kita ya dari mungkin hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran kita yang negatif itu dimurnikan gitu. Nah itu biasanya menggunakan lambang dari teratai kristal seperti itu. Ya karena Buddha Vairocana itu tidak lepas dari teratai biasanya ya. Makanya beliau pun juga dikelilingi oleh 1000 teratai, 1000 teratai seperti itu ya. Dan perlambangan ini tentunya itu juga melambangkan satu kesucian juga, kemudian juga lambang dari pencerahan ya. Kita bisa kan mau mencapai pencerahan itu pasti kan kita akan melambangkan diri kita sebagai bunga teratai ya, dari kuncup, setengah mekar, kemudian mekar sempurna ya kan. Jadi teratai kristal ini pun juga merupakan teratai yang sudah mekar dengan sempurna gitu. Jadi istilahnya pemberkahan yang beliau berikan itu pasti ingin menyempurnakan segala sesuatu gitu, ya kan. Hal yang negatif menjadi positif, hal yang tidak baik menjadi baik gitu ya. Mungkin kita belum mencapai yang namanya pencerahan, kita masih awam, kita bisa mencapai yang namanya pencerahan. Seperti itu ya. Dan teratai kristal pun juga merupakan lambang dari kehormatan juga gitu. Lambang yang dia bisa membiaskan energi positif gitu ya ke diri kita ataupun ke sekeliling kita, sehingga itu akan menciptakan yang namanya image diri kita yang yang baik ya, seperti itu. Auranya jadi beda gitu ya. Auranya akan terpancar gitu. Bercahaya dan gimana gitu ya. Ya di samping itu juga teratai kristal ini pun juga bisa untuk memperbaiki misalkan kita kayak misalkan stres, terus mungkin depresi gitu ya, terus emosi, amarah gitu kan, itu bisa berubah menjadi cinta kasih dan juga kasih sayang, seperti itu. Nah ini pun juga bisa untuk menghilangkan kelelahan gitu, misalnya kayak seperti energi yang tidak nyaman dalam tubuh, ya kan, mungkin rasa malas, ya kan, rasa lelah bekerja, ya kan, kemudian mungkin kita kalau misalkan masih sekolah juga kita pasti penat ya dengan pelajaran-pelajaran seperti itu ya. Nah jadi ini pun juga bisa membantu untuk menciptakan kenyamanan, suasana yang nyaman di dalam diri kita gitu. Ya, menciptakan namanya kebahagiaan, sukacita dan juga kedamaian di sekitar. Seperti itu, bagus. Jadi bisa dengan kata lain seperti jadi bisa menstabilkan emosi dan mental kita itu tadi yang stres, depresi itu kan. Ya, betul. Lalu juga menstabilkan kembali energi kita yang mungkin sudah hilang, jadi kembali bisa memperbaiki hubungan juga gitu. Jadi memperbaiki hubungan biasanya mungkin pasangan suami istri ya kan mungkin sering ribut atau segala macam gitu ya. Nah ini juga bisa membantu untuk memperbaiki hubungan itu gitu. Jadi lebih harmonis. Biasanya sih diletakkan di dalam kamar. Kalau misalkan kita mau untuk menghilangkan kelelahan, capek gitu kan ya, pekerjaannya sepanjang dari pagi nggak malam capek, atau mungkin anak kita mungkin belajarnya mungkin udah belajar keras ya kan, pasti kan lelah ya. Gitu. Nah ini pun juga bisa diletakkan di ruang kerja, ruang belajar, ruang kantor, ruang belajar. Seperti itu, dan sangat baik sekali diletakkan di sudut barat daya, kemudian atau timur laut ya, kemudian juga di sentral pusat
gitu. Jadi kayak misalkan di tengah-tengah ruangan juga bisa. Itu patokannya dari apa tuh, Maguru? Biasa kalau Dari barat, itu kalau misalkan di ruang tamu, hmm. dinding barat dayanya di sebelah mana atau dinding timur lautnya sebelah mana. Tapi kita menghadap pas sambil pegang kompas itu kita menghadap ke depan kali ya, Maguru ya? Kita menghadapnya misalkan pintu utama. Jadi kita menghadap ke pintu utama kita. Oke. Gitu. Dari dalam nih, Maguru ya? Dari dalam. Maksudnya Kita dari berdiri dalam. di tengah-tengah di ruangan itu. Oke. Gitu. Tapi posisi pintu utama tuh di depan kita. Iya. Nah, nanti iya. ketemu dia akan sebelah Yang mana. mana nih ya? Seperti itu ya, khususnya ya. Jadi jangan salah ngadep, Mas. Ya. Oke. Lalu berarti untuk peletakannya tadi bisa ditaruh di tadi ya sudah dijelaskan. Untuk kalau di altar juga bisa ya, Mbak Guru ya? Bisa di ruang altar, ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang belajar, kamar tidur. Kamar kemudian, tidur pun juga boleh ya, Iya, Mbak Guru ya. begitu. Dan lebih bagus lagi jika dekat jendela. Dekat jendela Karena bisa dapat sinar matahari. Oh. Jadi dia sinar matahari ini akan merefleksikan ke teratai kristal ini, maka cahayanya itu akan Berpencar membiaskan gitu ya. ke segala arah. Gitu. Seperti itu ya, sesuai ya. Jadi coba dilihat jendela di mana ya, tersedia yang udah tempatnya tadi ya, barat daya, apalagi Mbak Timur Guru? laut, Timur laut dan pusat. Biasanya semua itu berunsur tanah ya. Oh, seperti itu. Unsur tanah. Iya. Berarti kalau kayak di Kemudian- kamar pun juga ngadepnya, misalkan mau taruh di kamar juga ngadepnya kita ke pintu kamar, kita berdiri di tengah-tengah, lalu ini ya, yang mana tuh? Lihat ya, yang arahnya. dekat jendela. Nah, kalau ada jendela, bagus di dekat jendela. Sana gitu. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan mungkin tidak bisa kita tempatkan di dekat jendela, ya kan? Nah, kita bisa bisa menyinari dia gitu. Maksudnya kita sekali waktu sekali berkala, mungkin berapa lama sekali Iya. kita ada matahari, kita keluarkan, kita biar dia menyerap energi matahari. Ditaruh di meja gitu atau kita pegang gitu, Mbak Guru? Ditaruh aja. Asal nggak pegel aja gitu, pegang lama-lama. Oh, gitu ya. Nungguin ya kan gitu ya. Visualisasi gitu, Mbak Guru. Gitu ya, jadi nggak usah lah, mungkin sedia meja kita taruh dulu di situ biar dia nyerap energinya. Bisa dengan energi matahari dan bulan. Oh, matahari dan bulan. Berarti di jam yang kita taruh itu kalau kayak matahari kan mungkin pas jam 12 siang gitu ya, Ya. Mbak Guru. Kalau bulan berarti kayak malam-malam pun kita bisa Kalau taruh. bulan kan mungkin pas saat cahaya penuh, Oh, gitu cahaya kan ya. cahaya camgo. Atau sinarnya udah mulai mancar, Iya. nah itu kita bisa iniin. Berarti gitu. bulannya sudah kelihatan ya, sesuai ya. Ya. Yin Full. dan yang bisa Iya. seimbang jadinya. Oh, seperti itu, Mbak. Itu kalau untuk penyerapan itu berapa lama sekali, Mbak Guru kurang lebih? Biasanya sih berkala aja sih ya, mungkin bisa Sebulan, setahun gitu. mungkin ya awal-awal boleh seminggu sekali. Oh, seminggu sekali, ya kan. Mungkin ya. kalau misalkan udah nyerapnya udah lebih Udah kayak banyak bisa sering nih, sebulan, ya, sebulan ya kan. gitu ya. Bisa Oke. setahun mungkin berapa kali? 4 kali sampai 3 kali gitu. Dalam setahun ya. Iya. Itu ya, Suce ya. Lalu untuk manfaat api homa ya, yaitu memurnikan dan menjernihkan pikiran, hati dan jiwa ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Lalu menangkal energi buruk dengan energi baik. Nah, ya. Lalu memandu spiritual diri dalam melakukan transformasi. Lalu memperoleh pengetahuan, kebijaksanaan dan pencerahan. Kemudian mendatangkan keberuntungan, kehormatan dan kearifan dalam kehidupan. Membantu menjaga suasana yang menyenangkan dan memperbaiki hubungan keluarga, yaitu cinta, perhatian dan kasih sayang. Lalu mengatasi segala rintangan dan mendorong kesuksesan usaha. Lalu menghilangkan semua emosi negatif ya, yaitu amarah, frustasi, stres, sedih, lelah dan lain-lain. Lalu yang terakhir meningkatkan daya tarik dan pengembangan diri. Ya, itu merupakan manfaat dari upacara api homa di bulan April ini. Jadi ini sebuah kesempatan yang bagus sekali buat kita semua dengan banyaknya manfaat yang didapat ya. Itu tadi pemurnian, kehormatan dan juga umur panjang ya. Juga untuk bisa menstabilkan dan menetralisir segala yang itu tadi ya mental kita, lalu stres itu semua energi kita juga bisa terstabilkan kembali ya, kita menjadi memiliki energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Karena kita kan namanya manusiawi ya. Jadi sehat ya, Iya. sehat tubuh, sehat pikiran, Bener. sehat mental juga. Betul ya, itu combo yang sangat itu kan yang manusia butuhkan ya, Mbak Guru, ya, Betul. dalam menjalani duniawi ini yang penuh dengan penderitaan. Iya.
Nah, seperti biasa untuk paket Nutur 1 ya Susuce akan mendapatkan ini kan juga termasuk edisi pengumpulan buah kebajikan ya, Amanat Bulan Kitabah, buah kebajikan dari Bodi 100 Koti Pasta Kuning. Untuk Nutur 1 akan mendapatkan ini ya, buah kebajikan. Ini hanya simbolnya saja ya. Kalau ini ya, tapi ini kalau simbol ini emas asli ya Emas Susuce. asli. Ya. Lalu tapi secara spiritual nanti Mang Guru akan memberikan buah kebajikan ya untuk bagi para Susuce yang berjodoh. Lalu kalau Nutur 1 hanya itu saja ya. Untuk Nutur 2 baru mendapatkan teratai kristal ini gitu ya. Jadi lambangnya ini kuning dan putih ya. Kuning dan putih. Jadi ya, kuning kalau itu kita kan lihat, melambangkan kekayaan, kemudian kemudahan. Iya, ya kan benar sekali. Beliau ya tubuh Buddha beliau. Kemudian putih itu melambangkan kebijaksanaan dan juga pemurnian gitu. Iya. Jadi segala aspek ini ya kan kekayaan dan juga pemurnian tentunya itu juga pasti akan bisa menciptakan namanya umur panjang. Kalau kita sehat fisik, sehat pikiran, sehat mental, pasti kita umur juga bisa lebih panjang. Betul ya. sekali. Kita banyak yang sakit karena atau meninggal cepat gitu kan karena kita banyak pikiran dan juga mental kita terganggu biasanya. Ada istilah Mang Guru sumber penyakit adalah pikiran ya Mang Guru katanya. Konon katanya. Pikiran adalah sumber dari segala sesuatu. Semua ya kan? kilesa. Jadi memang banyak sih hampir rata-rata kita pada penyakit, mungkin kita meninggal muda atau segala macam itu juga mungkin ada berhubungan dengan karma buruk kita. Tapi biasanya juga bisa bersumber dari ketidaksehatan gitu, pikiran dan juga mental kita gitu. Jadi itu pikiran negatif, mental yang toksik gitu, itu pelan-pelan juga bisa membunuh kita gitu kan. Akhirnya fisik pun yang tadinya kuat juga ikut terseret ikut lemah, ikut gitu. lemah Dari mental kita yang terganggu biasanya. Berarti ini juga untuk dalam pelatihan diri kan Mang Guru sering ini ya berkata bahwa dalam kita melatih diri Mang Guru ya, apalagi di Tantrayan itu kan fisik, mental ya, spiritual itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, ini juga manfaat yang sangat baik juga ya Mang Guru untuk kita. Baik juga untuk pembina diri, pelatihan diri ini. Bagi umat yang juga belum bina diri karena kan stres ya, depresi. Betul, Mang Guru. Ya kan itu kan bukan cuma milik pelatih diri ya. Ya, jadi semua manusia itu pasti nggak luput dari hal itu gitu kan, lelah, capek, ya kan, depresi, stres, ya kan, itu semua ya, apalagi mereka yang udah banyak aktivitas di luar dan juga sudah dewasa. Kalau masih anak-anak mungkin nggak terlalu banyak stres ya. Nah, kita udah dewasa, udah ada tanggungan, ya kan, banyak permasalahan, ya kan, itu pasti udah mulai dah. Hidup kita juga pasti tidak tentram. Tidak tentram dan nyaman. Ya karena itu ya bagi Susuce yang berjodoh, ingin menjalin jodoh, dapat menghubungi seperti biasa Suce yang Manin ya untuk mungkin pengambilan berjodoh untuk pengambilan donatur 1, 2 ataupun sukarela penulisan link pie dan kayu homa lalu juga form ya itu nanti bisa dibantu untuk tulisan tersebut dan pendaftarannya oleh Suce yang Manin ya. Mungkin itu saja penjelasan untuk upacara Pihoma di bulan April ini ya, hari Minggu 27 April ya Suce. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Suce semua di rumah. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.